Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedina-sinaku, tuhang-tuhangku, kombiakku hatana yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam kesempatan enda kita akan membahas cituk tentang hukum menolak lamaran pernikahan. Enda khususna mi kaum dabahu. Kade hukumna mula sadakala dabahu menolak lamaran pernikahan. Kemudian mula seandainya sadakala dabahu dijodohkan oleh kentuana, maksudnya dipilihkan calon suami untuk dinikahkan bana. Tapi ia dia sekel nikah ba'da holi pilihan kentuana dai. Mula ia menolak dan membuat orang tuana kecewa, apakah ini dikatakan durhaka? Nah, enda mau pembahasan kita dalam kesempatan enda. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat banta dan bisa menjadi penambahan ilmu banta insyaallah. Dalam Islam sebenarnya kentua oda jadi memaksakan anaknya untuk menikah bak sadakalak pilihan daripada kentua ini. Jadi misalkan kentua memilihkan sadakalak daholi, kemudian memaksakan anaknya untuk menikah bak ia. Enda udah jadi. Hadisnya nggak jelas, dalilnya nggak jelas dalam Sahih Bukhari. La tungkahul bikru hatta tusta'zanu. Enda hadis Sahih Imam Bukhari. Jangan menikahkan anak gadismu ataupun jangan menikahkan seseorang gadis tanpa meminta izin daripadanya. Oda jadi kita menikahkan sadakala anak dabahu tanpa kita meminta keridhaan daripada dabahu ini sendiri. Dalam sebuah riwayat hadis enda diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari sahabat Nabi Muhammad SAW gelahna Buraidah bin Hasib. Buraidah bin Hasib menceritakan dalam riwayat enda bahwasana lot sadakalak dabahu khoh mendahi Nabi, mengadu Nabi, ya Rasulullah, sesungguhnya aku dipaksa nikah oleh ayahku dengan seorang laki-laki pilihannya, dan laki-laki itu adalah keponakannya sendiri. Dia ingin derajatnya naik setelah menikah dengan aku. Enda mau pengaduan daripada dabahu khoh mendahi Nabi. Kemudian Nabi menjawab, pernikahan itu adalah hak wanita. Maksudnya putusan daripada pernikahan ini atas kehendak dabahu, oda kehendak daripada kentua. Jadi pemaksaan untuk menikah ini oda jadi dalam Islam. Mula seandainya dabahu oda ngoya sekel, oda ngombelgah atina, kune mau dipaksakan nikah, tentunya akan berat ia menjalani rumah tangga. Enda mau pasti. Jadi pada hakikatnya kentua memang oda jadi memaksakan anaknya. Jadi seandainya mulalot kentua memaksakan anaknya untuk menikah bak sadakalak daholi pilihannya, enda kentua ini termasuk kentua yang zalim. Perbuatannya perbuatan zalim karena ini memaksa. Walaupun pernikahan ini adalah suatu syariat, pernikahan ini adalah ibadah, tapi pada hakikatnya kentua oda jadi memaksa anaknya. Enda tentunya nggak kita pahami pada di cerita-cerita mbue atau di novel-novel atau di film-film kan, bahkan cerita yang memang terkenal yang dialami oleh Siti Nurbaya yang dipaksakan kentuana untuk menikah bak sadakalak daholi pilihan daripada kentuana. Tapi pada zaman begini ini hampir oda nelot, terutama di daerah kita, di kampung kita. Oda lot paksaan daripada kentua untuk harus menikah. Maksudnya anaknya harus menikah bak daholi enda. Jarang ini terjadi. Nah, posisi kentua adalah mengarahkan, maksudnya menyarankan, menasehati. Karena kentua yang lebih mengetahui, yang lebih bijaksana. Enda harus kita pahami tuang-tuang kuatan. Posisi kentua kita ini adalah sebagai pelindung banta, sebagai pendidik banta. Jadi wajah mo kentua kita memberikan nasihat mi kita, terutama mi ke anaknya dabahu. Mula kene enggo dipilihkan daholi oleh kentua ke, dipilihkan umak kene daholi atau dipilihkan bapak kene sadakalak daholi untuk menikah bak kene. Tapi kene oda sekel, oda telap mi ke daholi ndai, oda mbelgah ate kene, oda kene memang oda kene sekel menikah bak daholi ndai. Maka ini harus disampaikan mi kentua dengan bahasa yang mende. Lakukan musyawarah, sampaikan baik-baik, ulang langsung dilawan, ulang langsung dibantah dari perkataan kentua.
mulai kita bantah dan kita punguhkan emosi kita, maka kita mendosa. Sampaikan dengan bahasa yang mende. Mulai bisa ajak pemilih seleban, ajak puhun, ajak mami, ajak tua kene atau mampu atau tahisai mungkin khabat daripada keluarga yang desing. Silahkan musyawarah tentang enda, sampaikan. Setelah aku menikah ba'da holi yang belgah hatiku. Mula aku menikah ba'da holi yang memang ia udah belgah hatiku, udah lot khasa perasaanku bana. Kuni aku nahan menjalani rumah tangga. Kuni aku nan berbakti mi suami. Tentunya bukan ku akap untuk menjalani rumah tangga mula begeen keca keadaan. Aku dinikahkan ba'da holi yang memang udah lot belgah hatiku bana. Jadi sampaikan dengan bahasa yang mende. Mula bisa agak-agak tangis mau cituk untuk meyakinkan atau menyampaikan ini menghentua. Agak-agak sedih setel awe cituk. Karena udah jadi kita bantah pernyataan hentua secara langsung. Jadi enda mau yang harus disampaikan menghentua. Musyawarah dengan semendi-mende. Kita harus paham dengan sifat daripada hentua. Mula seandainya hentua kita mengkaitkan saran, mengkaitkan nasihat, ulang pernah kita tanggapi langsung dengan negatif. Apalagi mengkaitkan saran tentang jodoh. Karena kune khatana hentua di dunia enda, tentunya sekel anakna bahagia, sekel mengkaitkan yang terbaik untuk anakna. Enda harus dipahami tuang-tuang. Jadi mula seandainya kene dia nasihati umat kene, misalkan begini nak. Oh nungka, aku mende kidah daholi bagi si pola nade, mende kidah sifatna, mende kidah pahangena. Mulai ia menkela aku senang hatiku. Misalkan begini, bahasana sah langsung. Kene harus menyampaikan ke mihan tua sejujurnya dengan kondisi perasaan yang kene rasakan. Tapi dalam hal enda tuang-tuang kuartana, udah jadi kita menyampaikan dengan kondisi emosi. Maksudnya kan karena memang kita udah terima daripada pilihan hentua kita ndai, langsung kita emosi. Aku udah kusikal menikah, mula paksa kini aku menikah. Orang ni aku sikal menikah nahan. Orang aku belgah hatiku midahuli ndai paksa-paksa ke, dan kita mengeluarkan kata-kata yang nadana tinggi sehingga membuat hati hentua kita menjadi sedih hatena. Enda udah jadi tuang-tuang kuatana. Wa kullahuma qaulan kariman. Kita harus berkata-kata mende mi hentua kita. Kadekin yang akan kita sampaikan mi hentua kita harus ini dengan bahasa mende, sehingga ini oda memperatkan atena dan oda menjadikan atena sedih. Tuang-tuang kuatana terkait dengan hukum menolak lamaran. Tentunya enda harus disampaikan dengan musyawarah dengan bahasa yang mende. Namun harus sudah dipertimbangkan. Mula seandainya lot sada kalak daholi melamah ke, ia ngoi toh ke sifatna kalak na mende, ora jahat dan ia taat beribadah, ia sembahyang, ia puasa dan sebagainya macamna, mende kalak na di masyarakat mende ia. Mula ia melamah ke mendahi ke, kade alasan kini menolak ia. Apakah karena ia udah beyak, karena ia miskin, karena ia udah moholi? Ini alasan kene untuk menolak ia. Enda udah alasan syar'i tuang-tuangku. Jelas enda udah alasan syar'i. Maksudnya udah alasan yang syariat. Urusan tentang ate, maka ini harus dimusyawarahkan. Misalkan begini. Kene memang udah kena harta. Maksudnya aku menolak ia udah ngokahna ia miskin, udah ngokahna ia udah moholi, udah ngokahna udah mendehupana. Tapi memang lot pilihanku seleban. Misalkan begini, ini kan urusan ate kan, maka ini disampaikan dengan musyawarah dengan bahasa yang mende. Sah menolak lamaran. Udah mendosa menolak lamaran, tapi menolakna ini harus dengan bahasa yang santun, dengan bahasa pengidon maaf dan sebagainya macamnya. Baik ini kene menampilkan atau disampaikan oleh hentua, harus ini disampaikan dengan bahasa yang mende. Udah jadi menolak dengan maksudnya dengan bahasa yang kasar atau dengan memberikan harapan yang udah jelas. Kene lo rencana niat ke menolak lamakan sadakala daholi, tapi kene memberikan harapan
nahanmu memikir aku lebih. Seminggu kemudian ku jawab nahan. Makanya karena aku waktu 2 minggu dan kali segala macam. Nah padahal ke lot ngoniat kene untuk menolak ia. Enda jelas mendosa. Selanjutnya mula menolak daholi atau maksudnya pilihan daripada kentua daholi yang akan dinikahkan bak kene misalkan. Mula kene menolak maka hukumna oda durhaka mi kentua. Enda oda durhaka. Kecuali mungkin kene melawan kentua, maka ia dikatakan durhaka. Mula kene menyampaikan dengan bahasa yang mende, oma, opa, aku udah bisa menikah bak daholi adeda. Oh dalot melgah hatiku bana. Ulang mau paksakan aku menikah bak iya ma. Ulang mau paksakan aku menikah bak iya pak. Masa hati ini. Jadi sampaikan dengan bahasa mende. Walaupun pada hakikat nak kentua kene kecewa. Misalkan ia berharap memang ia daholi indai menjadi kelana. Kecewa ia, maksudnya kecewa ia karena kene menolak. Oda kene sekel nikah bak daholi indai. Tetap ini dikatakan oda durhaka. Oda termasuk golongan anak yang durhaka. Jadi tuang-tuang kuhatana tergantung kene menyikapi. Nah, dalam hal enda kekuatan iman diperlukan senda. Sendi monan setan menggejo pikiran kenan ini.